Ya, jadi pertama-tama aku turut prihatin ya atas rumah tangga mereka berdua. Karena memang di sini kan sebetulnya itu kan urusan mereka berdua, kenapa juga saya dilibatkan. Dan ya saya pengennya gini loh, kalian harusnya selesaikan berdua, jangan memanfaatkan rumah tangga kalian terus saya jadi dibawa-bawa gitu. Karena kalau sampai saya jadi dilibat-libatkan dalam urusan perceraian kalian, saya akan buka semua dan saya akan menuntut upaya hukum. Itu aja sih. Awalnya buka semua apa diduga suaminya Henry sama Kalau itu kan aku belum bisa buka sekarang. Yang jelas kan sebenarnya aku sama Sinta sama suaminya berteman baik gitu kan. Dan aku di sini kan pengennya membantu mereka untuk bersama lagi gitu. Tapi kan memang ada salah satu pihak yang aku nggak ngerti ya, apakah mau pansos sama gue gitu kan. Tiba-tiba kok aku jadi dilibat-libatkan gitu. Dan kalau misalnya aku mau dituduh pelakor atau apa kan buktinya juga nggak ada gitu kan. Silakan aja kalau mereka misalnya pengen memanfaatkan, oh mungkin karena Barbie lagi naik, Barbie disangkut-sangkutkan, ya silakan, aku akan buka semua juga. Jadi untuk saat ini ya aku tinggal melihat aja pergerakan dari mereka apa, tapi kalau misalnya mereka tetap membawa-bawa aku dalam perkara perceraian mereka, aku akan tuntut balik gitu. Yang membawa-bawa kan memanfaatkan berita, kondisi. Karena kan di sini aku orang di tengah-tengah yang aku tidak ada niat apapun karena semuanya berteman baik. Aku sama suami berteman baik, ya kan? Aku sama Sinta juga berteman baik. Nggak ada niat aku apa, justru malah dari pihak salah satunya ini yang menghancurkan aku gitu loh. Nama aku dibawa-bawa, dijelek-jelekin, diadu domba. Nah ini aku punya bukti yang konkret. Jadi kalau saat ini kan aku cuman kasih clue-nya aja. Jangan pansos sama gue dan jangan memanfaatkan kondisi ini mungkin buat dia naik namanya. Karena kan kalau aku kan tahu sendiri tiap hari juga wawancara media. Ya kalau dia kan mungkin sekarang lagi sepi kerjaan, akhirnya memanfaatkan rumah tangganya hanya untuk publikasi, hanya untuk naik, terus aku dilibat-libatkan. Ya kita tinggal kumpulkan aja nanti bukti-buktinya. Kalau sampai aku dibawa-bawa, aku akan buka semua gitu. buktinya berupa chat apa? Oh banyak, buktinya banyak banget. Tapi kakak sempat komunikasi sama suaminya kak? Ya kalau sama suaminya karena kita berteman baik-baik aja, nggak ada. Aku juga misalnya kalau mau aku dari awal aku misalnya mau selingkuh atau apa sama suaminya kan nggak mungkin juga aku apa namanya baik sama Sinta gitu karena kita semuanya berteman. Cuman kok jadi konfliknya jadi dibikin manajemen konflik di sini seolah-olah karena ada kehadiran aku terus dia bercerai. Padahal sebelum ada gue juga emang mereka udah mau bercerai udah pisah rumah. Nah tiba-tiba ada aku, ya mumpung aku lagi viral, sepertinya aku jadi dilibatkan gitu loh. Makanya kan sekarang kita tinggal lihat aja. Aku sih gini, kalau aku kan tahu sendiri, aku nggak pernah ada berita aku pelakor dari dulu. Itu satu. Kedua, di sini kan kita sama-sama bersahabat berteman dan banyak banget bukti-bukti aku yang aku belum belum harus mengeluarkan saat ini ya karena kan kita harus saling menghargai dulu. Yang penting aku udah warning keras bahwa jangan pansos sama gue, jangan libatkan gue dalam masalah perceraian kalian. Kalau mereka mau bercerai silakan, tapi udah cukup untuk pihak salah satunya ini membuat hancur aku gitu loh. Aku yang diadu domba sana sini hanya untuk kepentingan individual mereka gitu. Karena kan mungkin mereka butuh pemberitaan, mereka ya sekarang lagi sepi kerjaan, gue lagi rame ya kan, terus gue jadi dibawa-bawa. Pelan ya sekarang makanya kita lihat aja nanti pergerakannya. Itu aja sih paling yang aku bisa sampaikan. Kapan sih kenal mereka? Kalau aku sama Sinta kan sebenarnya udah kenal lama, tapi memang kemarin itu karena aku ada acara sama Sunan Kalijaga juga, kita juga ada undangan dari Polda juga, ada rapat di situ. Terus aku juga kan ketua Serikandi Laskar Merah Putih seluruh Indonesia, karena waktu itu suaminya juga ikut rapat juga, aku baru kenal suaminya juga, karena suaminya juga ternyata temannya ketum aku, ketum Laskar Merah Putih. Ya jadi lucu ini mereka dua-duanya ya yang suami bilang katanya Barbie ngeliatin dia terus. Terus ya, jadi mereka ini saling kayak main cemburu-cemburuan akhirnya aku yang dikorbankan gitu. Pelan aku nggak ada niat apapun itu sih sebenarnya. Jadi akhirnya aku diadu domba sana, diadu domba sini ya sampai dengan berita ini merebak kan aku yang niatnya baik untuk mempersatukan mereka kenapa gue yang jadi dibawa-bawa ya mungkin karena aku terlalu ngetop jadi akhirnya aji mumpung juga. Nah ini kan nggak pantas kayak begitu makanya kita adu-adu bukti aja. Aku belum bisa jabarkan semuanya, kita lihat aja pergerakan mereka seperti apa gitu.
aku pengen tahu gitu kan. Komunikasi Kak Barbie dengan suaminya sendiri seperti apa sih? Masih baik-baik aja kok, masih baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa. Karena kan kemarin juga Sinta suruh aku blokir suaminya. Kan nggak ada urusan gitu sebenarnya, tapi silakan udah diblokir. Terus akhirnya kita komunikasi lagi. Komunikasi kan sebagai kita ada kerjaan batu bara, ada kerjaan yang lain gitu loh. Karena memang kita kan memang berteman untuk bisnis, bukan untuk berselingkuh atau apa. Kalau mau berselingkuh ngapain juga gue cerita sama Sinta, nih gue komunikasi sama suami lo gini-gini, ngapain juga. Dan ada pokoknya bukti yang mungkin aku bisa belum keluarkan. Kalau dia sampai tetap misalnya bawa-bawa aku, nanti aku akan keluarkan biar kalian tahu. Itu aja sih. Tapi untuk saat ini belum. Bahasa komunikasinya banyak banget yang aku belum bisa buka semua. Intinya di sini aku yang seolah-olah dilibatkan, aku yang seolah-olah jadi kayak dibuat konflik gitu loh. Untuk ya kalau nggak ada Barbie kan nggak rame. Coba kalau ada berita ada Barbie kan tahu sendiri, ya kan. Mesra apa enggak? Mesra kan sampai cemburu kayak Kalau cuman bercanda-bercanda doang aku rasa wajar ya. Nggak ada percakapan untuk ayo kita berselingkuh atau kita dating bareng, itu kan nggak ada gitu. Kalau hanya bercanda-bercanda standar, komunikasi apa, dan komunikasiku juga bagus kok. Malah aku bilang mereka damai aja karena kan dari kemarin juga udah pisah rumah balik lagi, pisah rumah balik lagi. Kemarin aja sebelum ngajuin gugatan mereka lagi bersama juga. Jadi gue bingung nih sekarang. Loh, kemarin lu satu rumah, tahu-tahu sekarang udah panggilan pengadilan. Padahal suaminya udah ngasih nafkah semuanya, kan nggak pantas kayak gitu. Kak Barbie tahunya sejak Hah? permasalahan Pisah rumah udah dari 2 bulan yang lalu. Pisah rumah nanti seminggu balik lagi, akur lagi sehari 2 hari, saling posesif lagi, kembali lagi, begitu-begitu aja. Tapi sampai dengan kemarin mereka masih satu rumah, ya ini baru berapa hari doang kok baru berpisah, tahu-tahu udah ngajuin gugatan cerai, udah panggilan sidang. Kak Barbie kan katanya cukup dekat dengan Sinta dan suami. Iya. Memang ada indikasi ke KDRT juga nggak sih? Sepenglihatan kamu? Aku sih nggak tahu ya, kalau sampai saat ini sih Sinta nggak pernah cerita kalau ada KDRT, dan suaminya juga bilang aku nggak pernah KDRT Sinta menurut pengakuan mereka kan gitu. Nah tapi kan aku belum tahu nih, kalaupun sekarang ada tiba-tiba KDRT ya silakan aja dibuktikan, karena kan KDRT mau apapun itu kan urusan rumah tangga dia, bener nggak, ngapain kita yang pusing. Kalau emang dia mau cerai ya silakan cerai, kalau emang masih bisa bersatu silakan bersatu, tapi jangan bawa-bawa orang. Jangan jadi biar berita ini pecah, wah terus seolah-olah aku ikut terlibat. Nggak ada, gue ikut terlibat dari mana gitu. Kalau gue mau terlibat gue diem-diem aja, ya kan, jalan aja sama suaminya dari kemarin. Ngapain aku cerita gitu, karena banyak bukti yang sebenarnya harusnya Sinta juga tidak pantas memperlakukan aku seperti itu. Makanya aku belum bisa buka dulu semua. Aku tetap menghargai privasi mereka, tapi please jangan senggol gue. Kalau lo senggol gue ya sudah, aku akan tuntut upaya hukum juga. Jadi sekarang gini, kalau masalah rumah tangga kan gini, kita pacaran aja kadang-kadang curhat. Oh ini gini-gini. Ya sekarang antara curhat pantas tidak pantas ya itu kan hak orang masing-masing ya. Nggak ada undang-undangnya juga kalau nggak boleh curhat. Sementara mereka berdua, yang cewek juga curhat ngejelekin lakinya, yang lakinya juga curhat ngejelekin bininya. Sama-sama ntar mereka akur lagi, barengan lagi, berantem lagi, ini lagi. Tiap hari begitu terus rumah tangganya gitu loh. Nah sebenarnya harusnya kan mereka introspeksi dari diri masing-masing. Nah lu yang berumah tangga, lu mau dijadiin apa sih? Yang satu ngomong faktor ekonomi, yang satu ngomong yang ini posesif, yang satu ngejelekin penghasilannya minim. Aku sampai bilang ya kalau penghasilan suami lo minim kenapa lo mau nikah? Gitu loh. Dan aku punya bukti chatnya semua. Justru kalian kalau udah nikah, kalau emang mau bersatu dong. Kan itu niat gue baik banget. Terus aku dihancurin, aku diadu domba di organisasi aku diadu domba, si Barbie lah begini, si Barbie begitu. Itu kan jahat banget kayak gitu. Emang dibilang apa Kak? Ya dibilang aku godain suami inilah gitu, disampein lah apa yang aku ceritain, disampein. Kan itu jahat kayak gitu kan. Ada penghasilan ini memang suaminya kerja apa? Ya gini loh, mungkin dia terbiasa dengan punya suami yang terlalu kaya, mungkin sebelum-sebelumnya. Ya sekarang kalau lu sekarang udah nikah, mau itu penghasilan suami lu 1.000, itu that's your husband, right? Kalau lu respect dong, toh suami lu tanggung jawab. Sampai dengan saat ini yang aku tahu ya, suaminya tetap tanggung jawab dan mereka baru kemarin bersama. Jadi kalau kok bisa bersama, kalau emang udah pisah rumah, sudah tidak melakukan hubungan lahir dan batin, ya kan, hubungan batin terutama, ya kan, ya mungkin wajar. Ini kok digugat iya, tapi masih serumah juga baru kemarin pisah, baru beberapa hari.
Sekarang Sintanya lagi ke Bali, tahu-tahu udah ada berita ngajuin gugatan cerai. Pelan kemarin juga semua biaya apa ya suaminya yang bantu. Jadi gue juga pusing gitu loh. Ini orang apa maunya? Makanya aku bilang ya coba aja kita lihat gitu sampai sejauh mana lo mau ganggu gue gitu aja. Karena aku udah cukup sabar dari kemarin. Aku kan di sini nggak ada niat buat apa ya. Aku justru niatnya tuh ya udahlah mereka bersatu kan. Seneng kalau lihat rumah tangga orang nyatu dan itu banyak kok bukti chat aku pengen kita ketemuan rame-rame bertiga. Aku sempat nasehatin Sinta, lu Sinta jangan kayak gitu biar jelek-jelek suami lo gitu kan, harus respect, kenapa lo mau nikah ya kan. Mereka kan juga baru kenal sebentar langsung nikah. Nah yang ngajakin nikah kan juga Sinta ya. Terus kalau lo udah nikah kenapa lo jadi ngomongin ekonomi? Kalau lo emang dari awal tidak terima ya udah kan gitu. Jadi maksudnya ya itu kan rumah tangga kalian, buruk baiknya kalian udah suami istri loh gitu. Nah aku di sini sebagai penengah sahabat yang gue nggak butuh ngambil laki lo, gue juga udah banyak cowok yang naksir gue gitu loh. Ngapain gue harus ngambil laki lo? Justru gue di sini sebagai penengah, gue pengen mengademkan mereka. Sampailah mereka kemarin itu 2 minggu yang lalu kembali lagi waktu sebelum Idul Adha kan 2 atau 3 hari sebelum Idul Adha tuh aku yang akhirnya lakinya juga ke rumahnya ya kan, sampai nginep lagi barengan lagi sampai beberapa minggu gitu. Jadi aku lucu gitu. Ih gila ya gue yang aturin mereka biar rujuk kok aku yang jadi dibawa-bawa gitu. Berarti sekarang yang pergi dari rumah tuh suaminya Kak Sinta. Ya jadi mereka itu kan punya keputusan inilah, merasa punya rumah masing-masing, merasa suami nggak dihargain, yang suami juga merasa gue juga punya rumah, yang cewek juga merasa ya udah gue juga udah kaya juga nggak butuh lo ya, yang kayak gitu kayak anak kecil sih sebenarnya kan nggak pantas ya, karena kan satu ya itu kan aib mereka. Aku juga sebenarnya kan nggak mau angkat bicara di sini, tapi aku lihat kok kayaknya jadi aku dilibat-libatin ya, makanya aku bilang aku banyak punya bukti yang benar-benar aku nanti akan keluarin pada saatnya. Tapi sekarang aku tetap menghargai mereka whatever is it. Kalau lo pada mau cerai, cerai aja. Jangan libatkan orang. Intinya sih itu. Ketika lo libatin gua buka semuanya. Aku tuntut upaya hukum juga gitu. Karena kan aku juga pengacara. Nggak suka dong. Aku udah cukup dihancurin di organisasi aku gitu loh. Diadu domba gitu. Oh berarti selain masalah ekonomi, pihak ketiganya justru Mbak Baby ya? Ya aku nggak tahu ya, kita lihat statementnya dia aja. Tapi kan dia sampai DM gitu, bawa-bawa ini ya nanti kamu chat-chatnya sama Barbie gini. Ya pokoknya seperti itulah. Aku lucu aja gitu. Jadi aneh gitu, ngerti nggak? Maksudnya lu kok playing victim banget sih? Lu dari sebelum ada gue juga emang lu udah pisah rumah, so what? Terus ada gue mentang-mentang gue viral, gue mau dikait-kaitkan biar beritanya booming, biar dia banyak callingan lagi. Kan nggak pantas dong. Nggak kayak gitu juga kalau mau ngetop gitu, mentang-mentang sekarang isunya lagi banyak perselingkuhan, terus seolah-olah gue jadi kayak terzolimi gitu kan, terus dia yang playing victim, dia yang mau cerai, kok aku yang jadi dilibat-libatin, ya aku nggak mau lah. Mungkin apa nih yang mau disampaikan buat Kak Sinta dan suami? Ya untuk kalian berdua, kalian itu kan teman-teman aku, ya kan. Tolong selesaikan aja rumah tangga kalian yang baik, ya kan. Kalian kan udah tahu, nah maksud gue apa, nggak ada niat aku untuk ngambil, niat aku untuk memisahkan kalian. Justru gue pengennya kalian tuh akur gitu. Dan aku kan selalu nasehatin, sayang lo kalian baru nikah sebentar, masa harus cerai sih? Ya kalau ekonomi so-so lah ya, namanya orang kan up and down. Tapi kan harusnya mendukung. Toh suaminya juga mendukung Sinta sebenarnya. Cuman kan ya mungkin Sintanya pengen ekspektasinya yang lebih. Ya susah kalau kayak gitu, ya harusnya jangan nikah sama yang ya levelnya begini, ya nikmatin yang begini. Kalau levelnya yang gitu ya lu carinya yang gitu, jangan lo gini paksain yang gitu, ya orang mau ngerampok kan nggak mungkin. Itu aja sih. Jadi selesaikanlah masalah kalian berdua gitu, jangan pernah libatkan aku karena aku akan speak up keras kalau aku dilibatkan gitu. Oke, terima kasih sayang.